Shalom teman-teman, bertemu lagi di ibadah online kita. Senang sekali ya kita dapat bertemu lagi walaupun melalui ibadah online. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat semua kan? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kita sampai hari ini. Nah, sebelum itu kita serukan yel kita yuk. Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Sekali lagi teman-teman, Joyful Kid, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Tepuk tangan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Sekali lagi ya teman-teman, tepuk tangan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami. Berkati ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ya doa kami, kami ucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita naikkan lagu Happy Yaya. Semuanya bangkit berdiri dan tepuk tangan ya teman-teman. Happy Yayang ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
di dekatku, besertaku selamanya. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, firman-Mu terang bagi jalanku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita ketemu lagi untuk beribadah bersama-sama. Dan kakak percaya nih kalian udah gak sabar ya mau ibadah, mau dengar cerita firman Tuhan ya. Wah hebat anak Joyful Kids. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya, supaya adik-adik bisa diberikan pengertian, pemahaman, supaya firman Tuhan ini adik-adik juga bisa terima dengan baik, dan kalian juga bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini bisa kembali beribadah, dan kami sangat bersukacita ketika kami beribadah karena kami tahu kami sedang mau bertemu dengan Tuhan. Kami senang bertemu dengan Tuhan kami yang sudah memberkati, menolong, menyelamatkan kami, dan mendidik kami supaya hidup kami menjadi hidup yang membawa sukacita, bukan membawa derita. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami menghormati firman-Mu, kami bisa mengerti firman-Mu, terlebih lagi kami bisa melakukan firman-Mu. Kami siap untuk belajar kembali dengan firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Tolong ya Tuhan, supaya firman ini bisa menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Ya, adik-adik, tema kita masih lanjutkan lagi ya. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, khususnya ketika Kak Donald bercerita. Tema kita tentang sukacita dalam sekolah, atau sukacita dalam belajar. Sekali lagi ya, tema kita ini ya, belajar dan sekolah ini karena gabung jadi satu ya. Jadi sukacita dalam sekolah ya. Apa gunanya kita sekolah tapi gak belajar? Betul nggak adik-adik? Iya. Jadi mari kita bersekolah dan kita belajar.
Dan ketika adik-adik belajar, itu artinya adik-adik sedang sekolah. Nah, ini penting adik-adik, karena namanya belajar itu nggak pernah berhenti, ya kan? Nggak pernah berhenti. Dan sampai tua pun nanti kita tetap belajar. Tentu belajarnya disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan umurnya, ya adik-adik ya. Khusus buat anak-anak Joyful Kids, karena kita sedang beribadah, kita sedang belajar firman Tuhan, maka adik-adik mari kita belajar dari satu buku pegangan kita, yaitu Alkitab. Nah, itu buku kita. Betul nggak adik-adik? Adik-adik kalau belajar di sekolah ada bukunya kan? Iya. Belajar matematika, buku matematikanya ada. Belajar bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya ada. Belajar menulis, buku untuk menulisnya ada. Belajar bahasa Inggris, buku bahasa Inggrisnya ada. Belajar musik, alat musiknya ada. Nah, kita mau belajar tentang apa? Tentang ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan adik-adik. Nah, buku kehidupannya apa? Buku kehidupannya kitab suci. Nah, adik-adik, ini buku kitab suci lebih tinggi dari buku-buku ilmu yang lain loh. Ya, karena buku ini firman Tuhan tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berganti. Ya, betul. Kalau buku-buku yang lain kan bisa ganti kurikulum, bisa ganti lagi penerbitnya, bisa ganti lagi materi-materinya. Tetapi kitab suci dari zaman Kak Donald kecil, dari zaman papi mami kamu waktu kecil, dari zaman kamu sekarang, bahkan sampai nanti zamannya akan datang, kitab suci kita tetap sama. Alkitab itu adalah buku kehidupan. Sepanjang hidup, sepanjang dunia ini masih ada, sepanjang kita masih bernafas, sepanjang itu juga kita belajar tentang kehidupan. Nah, jadi adik-adik, yuk sekarang kita akan belajar kembali ya. Dengarkan cerita berikut ini. Aduh, ini kenapa suhunya panas sekali ya? Aduh, cepat haus nih. Aduh, mau cari makan agak susah nih. Ini kok musim-musim kering, musim-musim panas. Aduh, susah cari makan lagi ya. Aku udah seliling kemana-mana, susah cari makan loh. Hah? Kamu cari makan kemana aja? Aku juga sama loh. Aku juga cari jalan-jalan kemana-mana nggak ketemu. Aduh, gimana ya? Apalagi ini udah mulai sore. Aku belum ketemu makanan satupun. Gimana nih? Nanti kita bisa makin kelaparan nih berdua. Ya, itu dia. Aku juga bingung nih. Gimana nih? Kamu punya ide nggak? Kita pergi kemana kayak gitu, cari kemana gitu yang di sana banyak makanan. Kita bisa makan berdua, bisa makan sama-sama enak. Wah, tempat yang biasa aku pergi, dulunya itu subur, dulunya itu banyak sekali makanan. Tapi sekarang udah kering kerontang. Jadi waktu aku pergi ke sana udah nggak ada lagi kehidupan. Aku juga bingung nih mau cari tempat mana nih. Aduh, gimana ya? Waduh, kita bisa mati kelaparan nih kalau begitu di sini. Gimana ya? Mana panas terik lagi, mana musim kemarau lagi. Waduh, parah nih kita nih. Gimana ya? Loh, kok sepertinya saya merasa ada sesuatu yang mendorong saya untuk pergi ke suatu tempat. Kamu ngerasain juga nggak? Ini kayaknya saya mau bergerak nih. Kayaknya saya mau pergi menuju suatu tempat nih. Sepertinya insting saya mengatakan ada satu tempat yang paling aman untuk kita bisa menikmati hidup sehingga kita tidak mati kelaparan, tidak mati kepanasan. Iya, ini kuat sekali dorongannya. Ngigo kali kamu. Kamu udah mulai lapar nih. Jadi karena lapar kamu jadi pikirannya halu nih.
Enggak, aku nggak halu. Ini beneran. Aku ini sedang merasakan sesuatu, nggak tahu ini dari mana datangnya. Tapi aku ada suatu dorongan. Kayaknya ada satu tempat. Wah, ayo. Ini sebuah dorongan yang kuat. Aku tahu tempatnya. Ayo kita pergi. Mau ikut aku nggak? Hah? Beneran? Bentar. Ih, kok sama kita ya? Aduh, aku juga nih tiba-tiba merasakan sesuatu. Ada satu keinginan untuk pergi ke satu tempat. Wah, tapi beda nggak tempat kita nanti nih? Kamu mau kemana? Hah? Saya kayaknya akan menuju ke satu tempat nih. Ya, coba deh kita uji ya. Apakah tempat kita beda atau sama? Feeling kita sama atau beda? Kamu pergi kemana, aku pergi kemana? Nanti coba apakah kita bisa bertemu di tempat itu atau beda? Oke, tapi nanti kita sama-sama ya kasih kabar kalau tempatmu yang bagus, tempatmu memang itu nyaman, enak, ada banyak bisa kita menikmati makanan sehingga kita tidak mati. Kasih kabar aku ya, jangan lupakan aku ya. Aku pengen dong supaya kita sama-sama menikmati hidup di tempat padat hutan yang sangat-sangat tempat yang baik ini, rumah kita ini. Tapi kenapa kok tempat tinggal kita ini akhirnya semuanya jadi gersang, semuanya kering kerontang? Oke, tenang saja kawan. Aku pasti akan memberi kabar kepada kamu. Mari kita pergi bersama-sama. Kemana kita akan pergi? Menuju suatu tempat yang sama-sama kita punya insting, punya dorongan yang tiba-tiba kamu dan saya punya. Oke? Sip. Adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik kelas kecil nih. Adik-adik kelas kecil, tadi ada 2 binatang. Itu binatang apa namanya adik-adik ya? Coba tebak. Ya, buat adik-adik kelas kecil. Oke? Jelas ya? Nah, adik-adik, ini ada 2 binatang lagi diskusi dan mereka sedang curhat. Ya, mereka sedang curhat, mereka sedang bercerita tentang masalah yang sama. Masalahnya apa? Mereka mengalami situasi kekeringan dan kelaparan. Mereka mengalami situasi panas yang sangat-sangat terik. Bahkan tempat tinggal mereka, hutan yang mereka biasa tempati, itu ternyata sudah tidak lagi tempat yang asri, tidak lagi tempat yang sejuk, tidak lagi tempat yang nyaman. Mereka gerah, mereka sepertinya sudah mulai merasakan suasana yang tidak nyaman adik-adik, karena musim kemarau yang begitu panjang. Wah, tetapi adik-adik, ternyata mereka berdua tergerak menuju satu tempat. Nah, tempat apakah itu adik-adik? Kira-kira tempat yang mana ya? Ketika kita sedang kehausan, kelaparan, tiba-tiba kita pengen mencari makan, dan di sana ada tempat yang enak, tempat yang akan mendapatkan makanan yang baik. Kira-kira 2 binatang ini pergi kemana adik-adik ya? Nah, mau tahu ceritanya lagi? Kita lanjutkan ya adik-adik ya. Loh, kok kamu ada di sini? Iya, kamu juga kenapa ada di sini? Iya benar. Wah, berarti feeling kita, insting kita, dorongan hati kita sama. Kok bisa sama ya? Padahal kan kamu sama saya kan beda jenis. Kita nggak sama, makanan kita juga beda. Betul nggak? Tapi kenapa kita bisa pergi ke tempat yang sama nih? Wah, ini pasti ada sesuatu. Ini belum pernah terjadi, kawan. Ini belum pernah terjadi. Iya benar, ini pasti ada sesuatu. Kita tunggu ya, apa yang akan terjadi. Benar gak di tempat? Jangan-jangan kita di sini mau dibantai. Jangan-jangan kita di sini mau dijebak. Kita di sini mau diterkam sama binatang buas. Kamu nakutin aku aja. Tapi, ya juga ya. Aduh, gimana nih, ini tempat belum pernah saya pergi lagi. Ini tempat yang gak biasa dan tidak pernah kunjungi ini tempat. Jangan-jangan kita mau diterkam sama manusia nih. Waduh, kan kamu tahu kan, beberapa hari yang lalu kamu lihat ya, banyak teman-teman kita yang mati karena diburu. Mereka jahat sekali, orang-orang itu yang namanya manusia. Waduh, saya sedih sekali loh.
melihat teman-teman saya, mereka mati, terkapar, mereka yang gak bisa lawan karena manusianya pakai senjata dan mereka serakah semuanya. Mereka selalu datang ke tempat aku dan mereka bantai semuanya teman-temanku. Aku jadi sedih. Hah? Sama dong, di tempatku juga sama. Itu manusia-manusia datang bergerombol-gerombol dan mereka ketawa-ketawa terbahak-bahak ketika melihat teman-teman saya nggak bisa melawan. Mereka tergeletak, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Aduh, aku juga sedih. Aduh, gimana ya, apalagi itu teman-teman baik saya, bahkan ada keluarga saya juga yang kena. Aduh, jangan-jangan kita ada di sini dijebak lagi nih. Jadi gimana dong? Kita kabur aja ya? Kalau kabur, kita mau kabur kemana lagi? Sepertinya semua tempat sudah kita singgah, semua tempat sudah kita pergi, tapi nggak ada satupun yang merasa nyaman. Ini kayaknya saya rasa damai, saya rasa tenang sekali nih. Ini tempat bagus banget nih. Tapi mana makanannya? Mana ininya ya? Yang bisa dimakan? Kok nggak ada? Kok kita ada di sini sih? Waduh, salah kali nih. Tunggu, bentar. Tuh, kamu lihat nggak? Ada suara. Dengar nggak ada suara? Hah? Suara apa? Itu kamu coba dengerin lagi. Tuh, kayak ada orang sedang ketok-ketok kayu gitu. Begitu. Kayak orang sedang, ada manusia yang sedang mengerjakan sesuatu. Hah? Benar? Iya. Wah, coba kita datang ke sana ya. Itu tempat apa itu? Itu di mana itu? Ayo kita pergi berdua yuk. Kita sama-sama ke sana. Nah, adik-adik, ini ada sebuah cerita dalam Alkitab. Suatu hari, adik-adik, terjadi sebuah bencana. Terjadi sebuah bencana alam yang sangat besar, yaitu musim kemarau yang begitu panas sekali. Nah, akhirnya banyak sekali binatang-binatang yang mati kelaparan, adik-adik. Dan juga manusia-manusia, orang-orang yang mereka juga akhirnya nggak bisa bertahan hidup. Nah, adik-adik, tetapi ada satu peristiwa di mana ada manusia dengan binatang-binatang ini ketemu. Mereka bertemu dan mereka akhirnya bisa tinggal di satu tempat. Wah, tempat apakah itu, adik-adik? Mau tahu ceritanya berikutnya? Nah, dengarkan cerita ini ya. Hai kawan, coba kamu lihat. Ternyata yang merasakan pergi ke tempat ini bukan cuma kita berdua. Tuh, teman-teman kita. Ya, dari binatang-binatang lain juga berada. Mereka juga sama-sama pergi ke sini. Wow, ini belum pernah terjadi. Ada banyak jenis-jenis binatang semua berkumpul masuk ke tempat ini. Wow, ada apa ya? Dan coba kamu lihat, di sana ada manusia. Wah, ada manusia. Waduh, gimana ini? Jangan-jangan manusia punya ilmu sakti nih. Punya ilmu sakti bisa mengumpulkan semua binatang masuk ke dalam kapalnya. Waduh, hebat banget ini manusia. Siapa ini? Coba kamu lihat. Wah, iya, itu ada laki-laki, ada wanita. Wah, itu siapa mereka ya? Kok mereka sepertinya nggak digigit, nggak digigit, nggak diserang, dan mereka juga baik-baik tuh kelihatannya. Mereka nggak nakal, mereka nggak jahat. Ini manusia yang berbeda, nggak seperti yang biasa kita temui. Betul nggak? Nggak seperti manusia-manusia yang membantai keluarga kita, tempat kita. Wah, ini manusia baik ini manusia baik. Berarti kita semuanya berada di tempat yang benar. Ini manusia baik karena dia nggak ngelawan. Coba kamu lihat tuh, ya. Wah, iya. Kalau gitu aku ikut. Aku mau masuk, Kak. Aku nggak masuk. Aku mau masuk. Aku mau ikut-ikutan. Ayo kita masuk berdua. Ayo. Ternyata adik-adik dia dikejutkan.
ada beberapa binatang juga yang juga datang ke tempat itu. Mereka lihat dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Mereka lihat ada beberapa binatang sepasang-sepasang, berdua-dua. Mereka semuanya masuk ke dalam kapal besar itu. Wah, hebat ya adik-adik ya. Ini mujizat, ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Bagaimana bisa mengumpulkan binatang-binatang yang banyak itu dari berbagai arah, ya, dengan binatang-binatang mulai dari yang kecil sampai yang besar, itu bisa berkumpul di satu tempat. Siapa yang gerakin? Siapa yang suruh? Siapa yang membuat janjian mereka bisa ketemu di situ? Wah, nggak gampang adik-adik. Nggak gampang. Ya, ada istilah tuh pawang-pawang ya adik-adik. Ada pawang-pawang hewan-hewan. Misalnya kalau adik-adik pergi ke tempat sirkus, ya, ke tempat kebun binatang, biasanya kan adik-adik akan lihat tuh, ya, pelatih-pelatih atau bahasa lainnya pawang-pawang yang biasa mendidik dan melatih, seperti misalnya burung, ya, melatih gajah, melatih harimau, ya, mereka bisa dekat-dekatan sama binatang buas itu, binatang yang gede-gede, tapi mereka aman, mereka nggak diapa-apain, bahkan itu binatang-binatang bisa tunduk dan patuh. Nah, itu pawang-pawang. Tapi kan nggak mungkin satu pawang bisa melatih semua binatang, ya kan? Mereka punya spesial, mereka punya cara tersendiri. Ya, itu susah adik-adik untuk jadi seorang pelatih binatang yang bisa menggerakkan binatang dan menyuruh binatang melakukan apa yang dia mau. Ini dari berbagai jenis binatang, semua keluar, dan herannya lagi, sepasang-sepasang ternyata adik-adik. Ada cowok, ada ceweknya, sepasang-sepasang. Binatang-binatang itu masuk ke dalam kapal. Dan herannya lagi adik-adik, itu ada binatang yang haram sama binatang yang tidak haram, jadi satu kumpul, semua masuk ke dalam kapal bahtera itu adik-adik. Mereka semua masuk ke dalam kapal itu. Wah, ini siapa yang melakukannya adik-adik ya? Siapa yang melakukannya? Siapa nama orang-orang itu? Keluarga siapa itu adik-adik? Ya, coba sebutkan. Ada berapa jumlah manusia yang ada di kapal tersebut? Ya, ada berapa adik-adik? Coba sebut. Ya, nah, coba sebut ya. Ada berapa ya? Tahu ceritanya adik-adik? Nah, adik-adik, kalau mau tahu lagi ceritanya ini, adik-adik coba belajar lagi, buka Alkitabnya. Ya, adik-adik buka Alkitabnya dan buka kitab Kejadian. Ya, di kitab Kejadian pasal 7 dan 8 adik-adik. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 8. Itulah adik-adik boleh baca coba ya. Nanti adik-adik akan tahu cerita tentang siapa. Nah, adik-adik, sukacita dalam belajar, sukacita dalam sekolah. Kali ini adik-adik, ternyata dalam kitab suci ada satu tempat lagi untuk mereka bisa belajar, mereka bisa sekolah. Tempatnya di alam adik-adik, belajar di alam, ya. Dan waktu Tuhan mendidik keluarga ini, ya, mereka mendidik di dalam tempat yang namanya apa adik-adik? Yang namanya apa? Yang namanya bahtera. Nah, kapal itu namanya bahtera. Oke. Nah, di sana adik-adik itu menjadi sebuah tempat tinggal dan juga sekaligus tempat belajar. Nah, pertanyaannya, mereka belajar apa? Mereka belajar untuk melihat hewan-hewan dan mereka melatih hewan-hewan. Mereka coba melatih hewan-hewan dan mereka belajar dari hewan-hewan. Jadi artinya apa adik-adik? Kita bersukacita dalam belajar ketika kita mencintai alam ini. Kita mencintai alam yang Tuhan ciptakan, flora dan fauna, dunia binatang dan dunia tanaman. Dan kali ini Tuhan mendidik keluarga ini. Jadi mereka tinggal di dalam bahtera itu. Kenapa bisa seperti itu adik-adik? Karena pada zaman itu terjadi sebuah bencana alam. Hujan
lebat selama 40 hari, tidak berhenti-henti. Siang dan malam turun adik-adik. Wah, tadinya panas terik, tadinya panas, tidak ada hujan, tidak ada air, susah sekali, kekeringan, kelaparan. Kali ini ada sebuah bencana, terjadi hujan, banjir. Bahkan banjirnya bukan lagi selutut, bukan lagi sepinggang, bukan lagi seleher, bukan lagi seatas kepala, bukan lagi seatap rumah, tetapi adik-adik, airnya makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Dan Alkitab mencatat, airnya itu menutupi seluruh alam. Itu yang namanya air, bencana air bah. Wah, adik-adik, terjadi bencana air bah, adik-adik. Nah, kenapa bisa terjadi bencana, adik-adik? Kenapa bisa terjadi bencana air bah? Ada banjir, ada air bah yang sampai setinggi gunung. Karena kejahatan manusia. Manusia yang berbuat jahat, manusia tidak peduli alam, manusia suka melawan dengan alam, manusia suka membunuh, merusak alam, merusak tanaman, pohonan, bahkan binatang-binatang. Mereka habisi sesuka hati mereka. Mereka perlakukan semena-mena, adik-adik. Dan mereka juga manusia saling bunuh-membunuh. Mereka saling berbuat dosa, adik-adik. Nah, inilah yang membuat akhirnya terjadi sebuah bencana, adik-adik. Tapi ada satu keluarga ini, mereka belajar. Mereka belajar tentang ilmu kehidupan. Mereka menjadi manusia yang tidak berdosa. Mereka takut akan Tuhan. Mereka semua mendidik anak, istri, dan suami, ayah, ibu, dan anak-anaknya, bahkan sampai mantu-mantunya. Dididik takut akan Tuhan, adik-adik. Itu sebabnya mereka diselamatkan sama Tuhan. Ketika bencana air bah ini terjadi, Tuhan selamatkan keluarga ini. Dan mereka dididik, diajari Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa mencintai alam, supaya alam ini tidak rusak, dan mereka bisa menguasai alam. Maka Tuhan kasih ide, bisa bikin bahtera, bisa bikin kapal yang besar, adik-adik. Bahkan dididik lagi sama Tuhan, sehingga keluarga ini bisa apa? Mereka bisa menjadi orang-orang yang melatih binatang-binatang. Itu kan binatang-binatang liar, binatang-binatang buas yang Tuhan sendiri gerakan. Jadi bukan karena ilmu saktinya keluarga ini, bukan, tapi tangan Tuhan yang menggerakkan seluruh binatang ini berkumpul masuk ke dalam bahtera. Itu perbuatan ajaib Tuhan. Kalau manusia tidak akan mungkin bisa, adik-adik, ngumpulin hewan-hewan begitu banyak sepasang-sepasang untuk masuk ke dalam bahtera. Kalau kekuatan manusia nggak mungkin, nyarinya susah kan, ngumpulinnya susah, adik-adik, ya, jinakinya susah. Tetapi dengan secara tiba-tiba mereka bisa berkumpul bersama masuk ke dalam bahtera, dan mereka masuk dengan tertib. Tidak ada yang mencakar dan mau melawan atau menerkam manusia ini. Tidak ada. Itu tangan Tuhan, mujizat Tuhan yang ingin menyelamatkan bumi ini, ingin menyelamatkan planet bumi ini supaya tidak musnah semuanya, tidak habis semuanya, ada yang diselamatkan. Nah, selama di bahtera, adik-adik, 40 hari mereka tinggal di dalam bahtera. Wah, itu mereka melihat binatang-binatang semua berkumpul. Wah, mereka belajar dari binatang-binatang tersebut. Mereka rawat binatang itu, mereka latih binatang itu, dan mereka mendapat sebuah pelajaran. Wah, ternyata dari binatang ini kita belajar ini, dari binatang ini kita belajar ini, dari binatang ini kita belajar ini. Ya, dan mereka memelihara binatang-binatang itu dengan baik, adik-adik. Wah, ini sebuah sekolah, sekolah pembelajaran alam. Kita manusia perlu belajar dari alam, perlu belajar dari tanaman, perlu belajar dari hewan, perlu belajar dari alam ini. Dan itu pelajaran yang baik, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, singkat cerita, setelah air bahnya surut, kemudian ayah dari keluarga ini mengeluarkan 2 binatang, yaitu binatang burung. Yang pertama burung gagak, yang kedua burung merpati. Mereka diterbangkan untuk jadi spy, mata-mata untuk melihat situasi alam apakah benar-benar sudah kering atau tidak.
Dan dari binatang gagak dan binatang merpati. Ini binatang yang kasar, binatang yang kadang-kadang serakah, dia binatang yang serakah, binatang yang suka makan daging dan sembarangan, binatang yang susah diatur. Burung merpati binatang yang jinak, binatang yang sopan, binatang yang baik, ya. Dua-duanya ada dalam bahtera. Dan binatang-binatang yang masuk tadi, ada binatang haram, ada binatang yang tidak haram, ada binatang yang memang baik, ada binatang-binatang yang karakternya, sifatnya serakah dan susah dijinakkan. Tetapi dua-duanya diterima, dua-duanya masuk dalam satu bahtera. Nah, kita belajar apa dari sini adik-adik? Ya, bahwa tangan Tuhan berkuasa untuk mengubah setiap hati, mengubah setiap keadaan. Yang buruk Tuhan bisa ubah jadi baik, yang baik Tuhan bisa ubah menjadi lebih sempurna, lebih baik lagi. Dan itulah sukacita dalam belajar, ketika kita bisa menghasilkan perubahan yang baik, oke? Dan bisa menerima segala kekurangan, kejelekan, kelemahan, apapun kita bisa terima. Adik-adik tahu nggak, dalam bahtera itu, binatang-binatang itu kan pasti semuanya ada yang pup, ya, ada yang pup, ada yang buang air besar, ada yang kencing. Waduh, siapa yang ngurusin? Yang bau lah, kan manusia, keluarga ini yang ngurusin. Jadi mereka menerima segala kelemahan, kekurangan mereka. Mereka yang mandiin, mereka yang bersihin, mereka yang kasih makan. Jadi binatang-binatang yang liar tadi, binatang-binatang yang tidak bersahabat dengan manusia, tapi ketika disentuh, ditolong, dibantu, wah adik-adik, mereka jadi binatang yang baik, yang bisa berubah. Kalau binatang saja bisa berubah, apalagi hati manusia, adik-adik kita semua bisa merubah. Amin. Ya, itulah yang perlu kita pelajari dari cerita firman Tuhan ini. Jadi adik-adik, sekarang ada ayat hafalannya buat kita semua. Ya, Amsal 12 ayat 10. Nah, dari Amsal 12 ayat 10 ini adik-adik akan belajar, ya, bahwa ketika kita benar-benar jadi manusia yang baik, kita juga akan perlakukan alam ini dengan baik. Kita akan perlakukan tanaman dengan baik. Kita akan perlakukan hewan dengan baik. Itu adalah sukacita dalam belajar. Oke adik-adik? Oke. Nah sekarang kakak mau kasih tahu ya challenge-nya adik-adik. Coba nih kasih tahu sama Kak Donald, selain ayat hafalannya, baik kelas kecil, sedang atau besar, coba dong kakak mau tanya nih, di rumah kamu ada piaraan apa? Ada nggak kalian piara tanaman atau piara hewan? Kalau ada, tolong dikasih tahu dong. Ya, hewannya apa, piaraannya apa? Kalau tanamannya apa? Boleh minta bantuan papi mami, di rumahku ada tanaman ini kak, di rumahku aku punya hewan ini kak. Nah coba kasih lihat sama Kak Donald, ya, kirim ya adik-adik ya. Yang kirim nanti kamu dapat poin, ya. Coba cari ya di rumah kalian masing-masing. Oke. Dan jangan lupa kakak juga ingatkan, ada challenge perlombaan yang akan kalian lakukan. Masih ingat perlombaannya? Yaitu untuk membuat kartu Valentine dan juga foto nuansa Imlek, ya, dengan kostum, dengan model-model yang sudah kalian siapkan. Kasih yang baik dan nanti itu akan kita lombakan, ada juara-juara pemenangnya. Itu saja adik-adik pengumumannya. Mari sekarang ajak untuk tundukkan kepala, kita berdoa menutup firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami diciptakan Tuhan menjadi manusia yang punya kuasa untuk menaklukkan alam, untuk mencintai alam, untuk menguasai alam ini. Dan kami lakukan dengan baik, bukan dengan buruk. Tuhan tolong kami supaya kami jangan merusak alam yang Tuhan ciptakan. Tolong kami menjaga alam ini. Dan tolong kami jangan serakah, jangan sampai kami menjadi orang yang jahat, sehingga akhirnya Tuhan menerima hukuman karena ulah kami, seperti yang terjadi dalam cerita ini. Ada air bah yang melanda umat manusia pada zaman itu karena melihat perlakuan dan perbuatan manusia yang berdosa. Tapi ada satu keluarga yang hidupnya benar,
keluarga ini belajar dengan baik. Mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan mereka dipakai Tuhan untuk mengurus alam, untuk menguasai alam. Mereka dipakai Tuhan untuk mereka bisa menaklukkan alam. Bahkan hewan-hewan yang liar pun bisa ditaklukkan, bisa dididik supaya menjadi hewan yang baik. Dan mereka juga Tuhan bisa membuat kapal bahtera, walaupun ada air bah, tetapi mereka bisa berkuasa, mereka bisa hidup karena mereka menciptakan bahtera. Itu pun datang dari Tuhan, yang Tuhan berikan, sehingga manusia bisa bersahabat dengan alam, manusia bisa tetap aman di dalam alam ini. Tuhan bantu kami supaya kami belajar, kami sekolah untuk mencintai alam, kami belajar untuk peduli dengan alam. Terima kasih Tuhan, bantu kami supaya kami menjaga dan merawat alam yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tolong adik-adik ini supaya mereka belajar bahwa kalau binatang saja, ketika dididik, diajarin, mereka diperlakukan dengan baik. Mereka binatang-binatang yang liar bisa jinak. Kami percaya hidup kami juga sama Tuhan. Walaupun kami mungkin ada yang bandel, ada yang nakal, ada yang suka melawan orang tua, tapi kalau kami dididik, kami mau belajar sungguh-sungguh, kami belajar, maka kami akan bisa menjadi manusia yang mulia. Kami bisa berubah menjadi manusia yang baik dan berbuat yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami ya Tuhan. Ya Bapa, sekarang turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatkanlah hati iman percayamu. Terimalah berkat yang dari Tuhan untuk adik-adik semua. Hai anak-anak Joyful Kid, sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan, kekuatan, pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memberkati adik-adik mulai pagi ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai